Perkenalkan, nama saya Syamsul Arif Rahman dari kelas A6 akan mempraktikkan yaitu praktik mengajar di lembaga MTS Nurul Islam Gunung Tanjung, Tasikmalaya, Jawa Barat. Insya Allah pada praktik kali ini saya akan mengajar mapel Quran hadis dari kelas 7A sebanyak yaitu ada 20 siswa. Kemudian dalam kali ini saya akan menggunakan metode pembelajaran yaitu yang pertama tatap muka secara langsung di kelas 7A. Kemudian yaitu ada direct instruction, kemudian cooperative learning dan discovery learning. Kemudian adapun media yang saya gunakan pada praktik kali ini yaitu yang pertama ada buku catatan, ada LKPD, kemudian ada laptop dan media yang lain dalam rangka memaksimalkan pembelajaran pada kali ini. Terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak hari ini kabarnya? Apakah sehat-sehat semua? Semoga kita selalu ada dalam kesehatan lahir dan batin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik anak-anak, terima kasih sudah bisa hadir pada hari ini. Sekarang hari Senin, tanggal 20 Desember 2024 ya. Baik anak-anak, sebelum kita dilanjut kepada pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu. Semoga dengan berdoa kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, berdoa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Selanjutnya Bapak mau ngabsen dulu ya. Takut ada yang tidak hadir, baik itu sakit ataupun izin ya. Cek dulu ya untuk laki-laki dulu. Sebelah sini yang tidak hadir berapa orang? Gimana? Hadir semuanya apa tidak? Oh iya, Zafir tidak hadir kenapa? Sakit? Oh iya sakit, gak apa-apa, semoga cepat sembuh ya. Yang kedua nih perempuan yang gak hadir berapa orang? Satu, siapa namanya itu? Oh, Puput ya? Iya, kenapa? Kemana? Sakit juga? Oh iya, sakit. Kita doakan sama-sama yang sakit. Kita doakan semoga lekas sembuh semuanya ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke anak-anak, kita lanjut ya pada kegiatan proses pembelajaran kita. Sebagaimana tadi yang sudah Bapak diucapkan pada awal pertemuan, kita pada hari ini akan mempelajari tentang isi kandungan yang terdapat di dalam surah Asy-Syamsu dari ayat 1 sampai 10. Itu ya. Alhamdulillah. Namun kita pada hari ini Bapak mau memberikan dulu gambaran untuk bisa kalian melihat ataupun mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yaitu surah Asy-Syamsu dari ayat 1 sampai ayat 10. Nanti kalian itu bisa mengikuti bacaan tersebut ataupun menulis kembali di buku kalian dengan membuka yaitu buku catatan atau juz amma sebagai media belajar kita pada hari ini ya. Ya gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ikuti. Bismillahirrahmanirrahim.
wasyamsi waduhaha, wasyamsi waduhaha, wal qamari idza talaha, wal qamari idza talaha, wan nahari idza jallaha, wan nahari idza jallaha, wal laili idza yaghshaha, wal laili idza yaghshaha. Jangan lupa ya, ini za, ulangi ya, bukan da tapi za. Wal laili idza yaghshaha, ikuti. Wal laili idza yaghshaha, Was samai wa ma banaha, was samai wa ma banaha, wal ardi wa ma tahaha. wal ardi wa ma tahaha. Ayat ke-7. Wa nafsin wa ma sawwaha, Wa nafsin wa ma sawwaha, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha. Lanjut ayat 8. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha man zakkaha. Wa qad khaba man dassaha. Wa qad khaba man dassaha. Shadaqallahul adzim. Ya, baik. Oke, kita sudah membaca. Silakan lanjut kalian untuk membuka buku masing-masing, buku tugas masing-masing, atau juz amalnya, menulis kembali ayat tersebut di buku catatan kalian dengan rapi, baik, benar. Kemudian identifikasi apa saja isi kandungan yang terdapat dalam surah As-Samsu tersebut. Baik, silakan. Dan sekarang selanjutnya mari Bapak mau membuat kelompok, membuat diskusi kecil. Di sini kan kalian berarti ada 15 orang ataupun 20 orang ya. Kalau 20 orang kita bagi kelompok aja ya. Berarti satu kelompok itu ada 5 orang. Berarti kalau 5 orang jadi 4 kelompok. Satu kelompok ada 4 orang. Oh, ada 5 orang. Salah, ada 5 orang. Jadi satu kelompok 5 orang, jadi totalnya 20 orang menjadi 4 kelompok. Silakan kalian dengan kelompok masing-masing. Di sini kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D ya. Silakan dibagi-bagi aja sesuai alfabetis, sesuai apa? Sesuai absensi ya. Jadi kelompok 1 dari 1 sampai 5, kelompok 2 dari 6 sampai 10, kelompok 3 atau kelompok C dari 11 sampai 15, dan kelompok terakhir kelompok 4 atau kelompok B dari 16 sampai 20. Silakan. Baik anak-anak, ketika kita sudah beres, alhamdulillah, barusan mengadakan presentasi. Bapak sekarang mungkin mau sedikit menyimpulkan dari presentasi kalian yang sudah dilakukan. Mungkin sedikit saja poinnya. Yang pertama, dalam surah As-Samsu ini kenapa diberikan surah nama As-Samsu? Sebagaimana, jadi ini diambil surah As-Samsu ini dari ayat pertama, yaitu was-samsi wa duhaha. Maka disebut dengan apa? Surah As-Samsu. Kemudian anak-anak, surah As-Samsu ini termasuk kategori surah apa? Surah Makkiyah, dan diturunkan
sesudah surah apa? Surah Al-Qadar, ya, gitu. Oke, mungkin itu yang Bapak dapat simpulkan sedikit. Barangkali sekarang Bapak buka sesi selanjutnya, itu sesi diskusi atau tanya jawab terkait materi yang telah Bapak sampaikan. Salah satu dari kalian ada yang mau bertanya terkait materi surah Asy-Syamsu ini. Silakan ada yang bertanya. Pak, bagaimana cara kita mensyukuri adanya bumi beserta isinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Iya, terima kasih. Saudari Amelia Sapitri sudah bertanya. Katanya, bagaimana cara kita mensyukuri terhadap ciptaan Allah, wabil khusus dengan adanya Allah menciptakan bumi beserta isinya. Barangkali sebelum Bapak menjawab, teman-teman yang lain ada yang mau menanggapi atau menjawab, silakan. Kalau Bapak kasih kesempatan, silakan. Oke, kalau tidak ada, mungkin Bapak sedikit mau menanggapi terkait pertanyaan dari Amelia Sapitri. Bagaimana caranya kita mensyukuri adanya bumi beserta isinya? Oke ya. Sebagaimana kita ketahui, bumi itu merupakan ciptaan Allah dengan segala fasilitasnya. Di bumi itu ada hamparan daratan, ada lautan, ada flora, ada fauna, gitu ya. Bagaimana kita mensyukurinya? Jangan lupa, bumi merupakan tempat kehidupan manusia. Di dalam berkehidupan ini, jangan lupa, kita itu harus punya tujuan. Tujuannya yaitu apa? Ibadah. Kita sebagai umat muslim, beribadah itu salah satu tanda bersyukur kita terhadap adanya bumi. Karena dalam yang lain itu juga menjelaskan, dalam hadis yang lain ada kata Rasul, Allah itu tidak, ulang-ulang ya, bumi itu tidak ridho ketika kita itu berbuat maksiat di atasnya. Makanya salah satu syukur kita kepada Allah ketika adanya bumi, yaitu memanfaatkan isi bumi dengan sebaik-baiknya dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, juga jangan lupa, kita itu hidup di bumi ini dengan berbagai perbedaan-perbedaan. Contohnya, kita di Indonesia banyak perbedaan, terutama dari segi agama. Ada agama Islam, ada agama Buddha, Kristen, Katolik, Konghucu. Ya, ada 6, kalau nggak salah ada 6 agama yang diresmikan diakui oleh negara Indonesia. Nah, kita itu hidup di bumi dengan segala perbedaannya harus menjadi rahmatan lil alamin. Kita sebagai umat yang mayoritas di Indonesia jangan sampai memberikan ketidaknyamanan kepada kaum minoritas. Kita itu apa tujuannya? Islam rahmatan lil alamin. Kita hidup di bumi itu harus menjadi ketenangan bagi seluruh alam. Jangan ingat, alam itu semua, segala sesuatu selain apa? Selain Allah. Berarti kita dengan orang-orang non-muslim harus berbuat nyaman, harus berbuat aman. Jangan sampai ketika kita sebagai umat yang mayoritas menghukumi, menghakimi secara sendiri-sendiri sebagaimana kemauan kita, tidak boleh. Kita itu hidup di Indonesia harus bernegara dan negara hukum. Gitu. Jangan lupa itu. Makanya ketika kita sudah memberikan kenyamanan baik sesama umat manusia yang berbeda agama, yang seagama, maupun kepada hewan, kepada tumbuhan, itu salah satu syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena cara bersyukur itu banyak dan jalannya juga rupa-rupa. Bagaimana ya? Berbagai cara bisa kita lakukan untuk cara kita bersyukur.
Ketika kita berbicara soal santri juga sama. Kita gotong royong, kita kerjasama, itu merupakan apa? Merupakan contoh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu apa? Memanfaatkan bumi beserta isinya. Baik anak-anak, alhamdulillah tidak terasa sudah di penghujung waktu, di akhir sesi pembelajaran. Semoga apa yang telah kita pelajari dan juga Bapak sampaikan menjadi kemanfaatan, wabil khusus bagi Bapak pribadi, umumnya bagi kalian atau siswa-siswi semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, kita jangan lupa, kita tadi sudah dibuka pada pembukaan dengan bacaan basmalah dan berdoa. Mari kita juga sama kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita doa bersama, mudah-mudahan semuanya pada hari ini, wabil khusus kelas tujuan di sini, sekali lagi mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berguna bagi kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, jangan lupa, jangan bosan untuk belajar, jangan lelah untuk belajar. Semoga kehidupan kita semakin bermanfaat. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.